berita akhir zaman, berita besar, kabar gembira dan peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa menolak Imam Al-Mahdi yang datang membawa wahyu Al-Quran, maka sungguh ia telah menolak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lidah menolak, terputus dari rahmat Allah. Wahai umat yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, ketahuilah bahwa rahmat Allah hanya turun kepada siapa yang tunduk kepada kebenaran, bukan kepada siapa yang banyak ibadah tapi menolak wahyu saat ia datang. Ketika Allah mengutus Imam Al-Mahdi sebagai pembawa kalam dan penegak Al-Quran di akhir zaman, ia bukan datang membawa cerita gaib atau mimpi-mimpi indah atau ramalan perang akhir zaman. Ia datang dengan kalamullah yang terang, membacakan ayat demi ayat sebagai cahaya bagi jiwa-jiwa yang mencari jalan pulang dan membebaskan manusia dari jeratan tipu daya Dajjal. Sudah dijelaskan dalam konten-konten sebelumnya, Imam Al-Mahdi itu datang dengan Al-Quran, bukan dengan mimpi, bukan dengan dongeng, bukan dengan sihir maupun ramalan hari kiamat. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Al-Baqarah 2. Maka tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah engkau orang yang bertakwa? Apakah engkau tidak ingin dipimpin oleh orang yang membawa Al-Quran di dalam dadanya, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umatnya kala itu? Apakah benar Al-Quran adalah pedoman dan imammu, Muhammad adalah nabimu, dan Allah adalah yang kau sembah? Jika ya, mengapa kau tolak pemimpin yang datang membawa Al-Quran sebagai jalan yang nyata? Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Quran Al-Baqarah 13. Mereka bukan tidak tahu, tapi mereka merasa lebih tahu daripada kalam. Mereka menolak bukan karena Imam Mahdi salah, tak Imam Mahdi tidak sesuai dengan harapan mereka, padahal kebenaran tidak dipengaruhi oleh siapa pembawanya, dan Al-Quran tidak tunduk kepada hadis atau perkataan seorang guru maupun kitab selain Al-Quran, karena Imam Mahdi berdiri sebagai penerus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membongkar sistem batil yang telah lama mereka cintai. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. QS Taha 124. Menolak Imam Al-Mahdi berarti menolak Al-Quran yang dibacakan langsung oleh ruh yang dihidupkan Allah, dan berarti kamu telah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Mahdi tidak hanya berdiri sebagai pemimpin dunia, tetapi juga sebagai Al-Quran yang imam yang hidup, yang datang bukan untuk dipuja, tetapi untuk menegakkan kalam sebagai imam sejati. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, kami akan biarkan ia dalam kesesatan yang dipilihnya, dan akan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. QS An-Nisa 115. Maka jangan tolak Imam Al-Mahdi yang berdiri sebagai Al-Quran yang hidup. Jangan tolak Imam Mahdi yang berdiri sebagai Muhammad Rasulullah akhir zaman. Karena saat engkau menolaknya, bukan dia yang kau tolak, tapi kalam Allah yang ia bawa. Kau tolak apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kau akui siang malam dalam doa, namun kau buang ketika dibacakan dengan hak. Dan tiada iman yang bisa selamat jika rahmat telah dicabut dari dadamu karena menolak cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.